Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom semuanya, selamat pagi, haleluya. Selamat hari Minggu, selamat kita menikmati berkat-berkat Tuhan pagi hari di tempat ini, amin. Kita mengucap syukur kita boleh ada kembali di tempat ini, di gereja kita. Semuanya karena kebaikannya Tuhan buat setiap kita, semuanya karena kemurahan Tuhan buat setiap kita, amin. Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri, sehati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Engkau telah kumpulkan kami kembali Tuhan di tempat ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Tapi itu semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang Engkau telah berikan sampai detik ini Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan kepada akhirnya Bapa, Engkau hadir di tempat ini, Engkau melawat setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan dengan pengurapan-Mu yang dahsyat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, saudara kami sedang perjalanan ke tempat ini Tuhan, tibakan Tuhan dengan tiada kekurangan suatu apapun Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang menjadi salam berkat pada pagi hari ini, Pastor Jimmy Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, buat kami semua pada pagi hari ini Tuhan Yesus, karena firman-Mu lah itulah menjadi kekuatan buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Karena saya memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk dalam hadiratnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau sembah Engkau. Kami mau tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bagimulah segala pujian Tuhan. Bagimulah segala hormat, segala kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Sekarang sampai
Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Angkat suaramu, katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Kuasamu tak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasamu tak pernah berubah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu. Amin. Tak terukur panjang setiamu. Katakan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau tuh. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, ku sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan kuasamu Tuhan. Kau tetap Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Yes. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan kuasamu Tuhan. Yes. Kau tetap Allah. Tuhan, ku sembah Engkau Jesus. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Benar Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari jemaat Tuhan, katakan, ku sembah. Benar Tuhan, kami sembah Engkau di tempat ini Tuhan. Hanya
Engkau satu-satunya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang mengutus firman-Nya untuk menjadi manusia, menebus dosa kami. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, atas segala kemurahan-Mu, penyertaan, pimpinan, bimbingan-Mu. Kami boleh hadir di tempat ini, memuji dan menyembah-Mu. Biarlah hadirat Tuhan hadir bersama-sama kami, menjamah hati dan pikiran kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang menuntun kata demi kata. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang ditinggikan, hamba-Mu yang direndahkan. Berkata-katalah ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, Pak Paulus, dan juga dengan timnya. Saya boleh diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Baik, kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 8. Saya akan mengawali ayat 1, jemaat Tuhan akan menjawab ayat 2, demikian seterusnya sampai tiba ayat 8. LAI memberi judul, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, silakan. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara bisa baca sampai satu perikop ayat 28. Karena supaya firman Tuhan yang didapat secara utuh, tidak terpotong. Saya lebih suka membahasnya sebenarnya satu perikop. Jadi tidak sepenggal-sepenggal.
Tetapi karena waktunya terbatas, jadi saya baca hanya ayat 8. Baik, jemaat Tuhan, ada suatu pengantar yang saya ingin sampaikan di dalam menyampaikan firman Tuhan. Tentunya dengan tujuan supaya umat bisa menjadi bertumbuh. Di dalam menafsirkan teks Alkitab, ada dua metode. Ada yang eksegesis dan ada yang eisegesis. Apa itu? Mungkin ada yang sudah pernah tahu. Tentu yang belajar teologi atau mendalami sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa melihat juga ketika akhir khotbah saya menggunakan metode mana. Nah, ini menarik. Supaya umat bisa bertumbuh, mempelajari teks. Nah, eksegesis itu adalah eksposisi penjelasan dari sebuah teks berdasarkan analisa seksama dan objektif. Eksegesis, dia melakukan suatu analisa, menyelidiki latar belakangnya, bahkan kadang kata aslinya. Itu penting. Salah satunya yang tadi kita baca di kitab Kejadian, ada penulisnya saudara. Ini Alkitab ada penulisnya. Kitab Kejadian penulisnya kita tahu Musa. Nah, kita para pelayan firman dengan harapan menyampaikan apa kata penulis. Ya, dengan mempelajari tentunya. Dan dari kata eksegesis sendiri secara hurufiah bermakna menuntun keluar dari. Saya ulangi, menuntun keluar dari. Ya. Sehingga si pengkhotbah itu bisa menarik kesimpulan dari teks Alkitab. Karena yang menjadi pokok pemberitaan adalah firman Tuhan. Ini penting. Kita berkumpul di sini, yang menjadi pokok, yang menjadi subjek pemberitaan itu firman Tuhan, bukan yang lain. Jadi kita membaca ini kemudian menangkap pesan yang daripada yang kita baca. Mempelajari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan karena pemikiran dari pengkhotbah itu. Atau demi kepentingan pengkhotbah itu. Nah, bedanya dengan eksegesis adalah interpretasi sebuah nas kitab suci berdasarkan sebuah pembacaan subjektif tanpa analisa. Dan kata eisegesis itu adalah secara hurufiah berarti menuntun masuk ke dalam. Jadi pengkhotbah itu menyuntikkan atau memasukkan ide-idenya sendiri ke dalam teks yang bermakna untuk kemauannya sendiri. Maksudnya apa? Saya kasih contoh. Tapi nggak ada di sini ya, nggak ada di sini. Buat kepentingan pribadi pengkhotbah, dia mencari ayat-ayat itu sendiri. Jadi dalam kepentingan dia mencari kitab-kitab, ayat-ayat. Misalnya ada yang belum bayar utang, udah cari itu ayat. Gereja
yang sudah mau perpuluhan. Oh, dia cari itu ayat-ayat supaya dia dibalas berlipat kali ganda ini dan itu. Ini apa tadi? Eisegesis. Memasukkan keluar ke dalam. Jadi kita bisa memilih. Harus mencari yang dari dalam keluar. Apa yang dari si penulis itu. Musa, ini yang tadi kita baca, kita mau sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus supaya apa yang kita baca sesuai dengan penulis, pesan dari firman Tuhan itu sendiri. Penulis itu pun dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Nah, oke. Sampai di situ dulu pengantarnya, kita bahas yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Di dalam ayat 1 di situ tertulis Yusuf. Tentunya ini bukan Yusuf suami Maria, itu di Perjanjian Baru. Ini Yusuf dalam bahasa Ibrani berarti Yosef. Kata kerjanya Yasaf. Artinya kiranya ditambahkannya. Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub. Bapaknya itu Yakub. Kita tahu Yakub itu siapa? Ya. Dia adalah bapak leluhur dari umat pilihan, cikal bakalnya Israel. Yakub juga mempunyai saudara Esau, ya, yang mengambil suatu kesempatan yang baik ketika Esau menganggap remeh hak kesulungan. Nah, kejadian Yusuf ini terjadi kira-kira pada zaman Firaun Hiksos, tahun 1720 sampai 1570 sebelum Masehi. Alkitab itu bisa diselidiki, Bapak Ibu. Ya, kenapa bisa Pak Jimmy bisa tahu 15? Ya karena memang bisa dipelajari. Dan Bapak Ibu apabila yang sudah pergi ke sana, ada namanya Laut Mati, diketemukanlah gulungan-gulungan kitab itu di sana. Jadi Alkitab itu bukan dongeng ataupun karangan semata. Ini terjadi, betul-betul terjadi, ada zamannya. Itu harus jelas. Seolah-olah kita dari sekolah minggu, ini cuma cerita apa sih ini? Oh enggak, ini terjadi. Ya, gulungan-gulungan kitab itu ditulis di papirus, di atas kulit binatang, itu masih ada. Sejarahnya bisa dipelajari ini saudara. Ini tuh sejarah. Bukan dongeng sekali lagi, bukan fiksi. Terjadi. Itu harus tahu. Ya. Nah, Yusuf adalah anak yang dimanja oleh bapaknya dan kemudian dijual oleh saudara-saudaranya karena terjadi kecemburuan antar saudara. Ini sudah biasa dari zaman dulu. Soal orang iri hati itu sudah dari zaman dulu sudah ada. Kenapa dia cemburu? Karena Yusuf menyampaikan mimpinya. Yusuf mendapatkan visi, mimpi. Mimpi apa? Saudara-saudaranya termasuk keluarganya datang menyembah dia. Wah, hebat kali kau Yusuf. Saudara-saudaranya bilang, wah, kita bisa disingkirkan ini kalau begini. Penting saudara. Tapi jangan mimpi di siang bolong ya saudara ya.
mempunyai visi yang dititipkan oleh Tuhan. Ini tidak semua orang. Ya. Nah, kita juga bisa pelajari sikap dan karakternya Yusuf. Kita bisa lihat di pasal-pasal sebelumnya di sana. Saya mau ambil satu referensi supaya kita lihat sebelum kita bahas lebih lanjut. Di Kejadian 39 coba kita lihat ya. Sebelum kita kembali lagi nanti kita bahas. Kejadian 39 ayat 3. Kita baca dulu ayat 3, kemudian nanti kita baca ayat 4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang kita baca sama-sama yang dikerjakannya. Yusuf dijual ke Mesir, dibawa ke Mesir. Yang penting di sana Yusuf disertai Tuhan. Tetapi bukan semata-mata hanya disertai. Kita lihat di sana apa? Segala sesuatu yang dikerjakannya. Berarti apa? Yusuf bukan orang malas. Dia mengerjakan semua pekerjaannya. Tuhan menyertainya, ini penting. Yusuf orang rajin. Jangan kita malas terus minta bilang Tuhan tolong sertai. Nggak bisa. Nggak ngapa-ngapain. Nggak berusaha. Tapi mau sukses. Nggak bisa saudara. Ini penting, disertai Tuhan. Boleh kita katakan sama-sama, disertai Tuhan. Amin. Banyak saudara teman-teman saya juga bilang, gue udah kerja keras tapi gak berhasil. Banyak, betul? Gue udah bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu tapi gak berhasil. Ini penting. Yusuf disertai Tuhan. Dan di ayat 4 kita lihat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, ia boleh melayani dia, dan saya ulangi, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Luar biasa. Yusuf menjadi orang kepercayaan Potifar yang adalah pengawal raja. Seluruhnya diberikan kepada Yusuf. Nah, kita baca bahas di ayat 1. Di sini dia sudah menjadi orang kepercayaannya Potifar. Nah, lihat di sana ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Jadi Yusuf mempunyai hati yang baik. Ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, karena sebelumnya dia juga menguji saudara-saudaranya mengenai ketulusan saudara-saudaranya, karena pada waktu itu saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk mencari atau membeli bahan pangan karena terjadi kelaparan. Yusuf menguji saudara-saudaranya di sana. Kemudian di sana Yusuf menyuruh orang-orang ada di sekitarnya, kepercayaan-kepercayaannya, suruhlah keluar semua orang di sini. Oh, bagus sekali. Yusuf memang punya pribadi bagus sekali. Urusan pribadi nggak usah orang lain tahu. Saya punya urusan pribadi ini dengan saudara-saudara saya. Oh, tapi kalau ya nggak tahu ya, di sini nggak ada saudara. Saya takut ada yang tersinggung. Kalau udah urusan pribadi sama saudara, kalau perlu dipermalukan saudara-saudaranya. Lihat. Ini dulu yang jual aku ini. Kalau Yusuf enggak, ini nggak ada urusan dengan pekerjaan saya, keluar, biar ini urusan pribadi. Ini Yusuf.
Luar biasa saudara. Ya. Disuruh keluar semua, di ayat 2 dikatakan di situ apa? Setelah itu menangislah ia keras-keras. Apa maksudnya? Ini suatu ungkapan bahagia. Sekian lama sudah tidak berjumpa. Kadangkala kita melihat seorang kita yang rindukan, kita menangis bahagia. Seperti juga kisah anak yang disambut oleh bapaknya, anak yang hilang. Begitulah juga Yusuf menyambut dia. Walaupun saudara-saudaranya jahat, tetapi dia tetap tidak bisa menahan. Oh, ini tetap saudara saya. Oh, luar biasa ini Yusuf. Dia bahagia sekali. Bukan sebaliknya, ini saudara nyusahin, mau ngapain sih datang ke sini? Oh, nggak ada di sini saudara. Di luar semua. Amin. Ini Yusuf. Datang saudaranya. Dia malah, mari datanglah. Luar biasa. Ya, ungkapan bahagia. Dan kemudian di sana apa dikatakan di ayat 3, akulah Yusuf. Di sana ditulis, masih hidupkah Bapak? Oh, bagus sekali ini. Karena punya hubungan baik dengan orang tuanya, terutama bapaknya. Hal pertama yang ditanyakan siapa? Bapak. Orang tuanya. Yang di sini jangan lupa kalau masih ada bapak. Kalau Anda sukses, ingat orang tua. Amin. Ini bukan berarti karena ada bapak saya di sini loh. Kita nggak janjian dia datang. Ini Yusuf. Dia tanya hal pertama, masih hidup nggak bapak? Banyak orang yang sudah lupa sama bapaknya. Amin. Sukses. Kalau perlu, siapa bapak saya? Gak kenal. Itu cerita rakyat, maling kundang. Jangan ikut-ikutan. Kualat nanti. Ya, tapi percayalah itu cuman cerita rakyat ntar jadi batu, kayaknya nggak ada. Belum pernah saya lihat orang jadi batu, nggak ada. Ya, di sini Yusuf menanyakan bapaknya, saudara. Di ayat 3. Kemudian di situ disebutkan juga sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Saudara, orang kalau tidak salah, kenapa mesti takut? Karena pernah buat salah. Feeling guilty. Ketemu saudaranya, aduh mati gue ini Yusuf nih. Dia udah jadi orang kepercayaan, pemerintahan. Gemetar saudara melihat Yusuf. Karena mereka pernah buat salah. Tapi orang zaman sekarang beda lagi. Sudah salah lebih galak pula dia. Dia lagi yang lebih galak. Nah, kita lihat coba di ayat 4. Marilah dekat-dekat. Bagus sekali Yusuf bilang. Marilah dekat-dekat. Ini loh aku Yusuf, adikmu. Itu menunjukkan sikap sifat Yusuf yang luar biasa. Orang zaman sekarang, orang sukses, jangan deket-deket, jangan deket-deket. Nyusahin lagi nanti. Bikin repot lagi nanti. Ini Yusuf. Dekat-dekat. Sini. Wah, luar biasa sifatnya ya. Kita boleh belajar dari Yusuf. Kemudian di sana dikatakan oleh Yusuf, akulah Yusuf, saudaramu
tetapi yang belakang ini bikin menggetarkan saudara-saudaranya. Yang kamu jual ke Mesir. Oh waduh, ini Yusuf mau ngorek-ngorek masa lalu nih. Saudara-saudara pikir mati gue. Dia udah bilang, udah buka lukanya lagi. Yang kau jual ke Mesir ya. Ingat itu, ingat. Dulu kan ada iklan itu ya kan. Ingat. Dulu lu yang bikin susah gua kan. Orang pikir mati gue benar-benar dia mau balas dendam ini. Dia udah kasih tahu persoalan, titik persoalannya ini. Ternyata di ayat 5 itu bagus sekali di ayat dikata tetapi sekarang apa yang mereka pikirkan. Oh, Yusuf bukan begitu. Dia cuma merefresh aja. Betul, kau yang menjual aku ke Mesir. Tidak salah, bukan Yusuf yang lain. Supaya saudaranya tahu betul, ini bukan Yusuf karena di sana ada nama Yusuf yang lain. Ini yang saudaramu yang kau jual ke Mesir. Dikata ayat 5, tetapi sekarang apa yang dikatakan? Janganlah bersusah hati dan menyesali diri. Bagus sekali. Kenapa harus menyesal? Gak usah kita ungkit-ungkit lagi masa lalu. Bagus sekali Yusuf ini sifatnya. Sudah lupakan saja. Bagus sekali saudara. Ya, gak usah bikin susah. Ngapain hidup ini bikin susah? Ingat-ingat terus masa lalu. Sehingga kita terbelenggu. Korek-korek terus masa lalu. Yusuf enggak. Kita sering itu korek-korek terus itu masa lalu. Gak mau dikubur. Dikorek terus. Hati yang bikin susah kita. Masa lalu terus diungkit-ungkit. Dia kan Jimmy. Nanti lain kali kalau lagi berdiri di luar. Saya gak pernah ngimpi bos jadi pendeta. Istri saya dari saudara sepupu kita. Nanti kita masuk saya ke exegesis kan repot orang bilang. Tadi bilang nggak ada exegesis sama exegesis. Kau ini memaksakan juga. Nanti kalau soal kesaksian nanti gampang. Banyak waktu kita. Termasuk orang yang tersingkirkan juga. Ada bapak saya. Ya, kita kembali di ayat 5. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bagus sekali. Ya, ini poinnya penting sekali di sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia tahu persis dari mimpinya itu. Dia punya tugas khusus. Ya, dia punya tugas khusus untuk pergi ke Mesir. Dia tidak menyesali waktu dia diproses, sewaktu dia di penjara. Dia enggak bilang tuh kepahitan dia enggak ngungkit-ngungkit di situ. Dia enggak bilang, lu enggak tahu ya susahnya gua dulu waktu kau dulu jual. Di penjara gua, ini itu, enggak tuh. Tapi dia mengambil benang merah positifnya. Prosesnya itu dia mengambil positifnya. Kadang orang prosesnya diambil negatifnya. Amin. Nikmati prosesnya. Nah, ini penting.
Kadang orang nggak mau melalui satu proses. Di sini bisa kita belajar oleh Yusuf. Ya. Karena Yusuf tahu ada suatu rencana besar di dalam diri dia. Lihat di ayat 6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Dia sudah tahu karena diberikan visi Tuhan. Dan itu terjadi. Ini penting. Banyak orang bernubuat tapi tidak terjadi. Covid akan berakhir. Lihat ya, pasca ini Covid akan berakhir. Tapi gak kejadian sampai sekarang. Nanti bilang, oh Tuhan berkehendak lain. Jangan jadi dukun. Kalau gak tahu, amin. Ini penting. Ini Yusuf tahu persis. Dan 5 tahun lagi orang tidak bisa kerja. Nah, itu maksudnya. Kita nggak tahu saudara. Tahun ini sudah mulai apa? Penyakit apa? Hepatitis. Anak-anak yang kena. Kemarin COVID. Belum selesai lagi. Bapak Ibu belum copot masker. Apa segala perekonomian udah nggak tahu kayak gimana. Hancur lebur, berantakan. Tapi Yusuf, wah luar biasa. Ya di ayat 7 lihat, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk, wah ini bagus sekali, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Menyuruh aku, dia diutus oleh Tuhan. Seperti Yesus diutus oleh Bapaknya untuk menebus dosa-dosa manusia. Amin. Ini penting saudara. Menjamin keturunan. Dia nolong itu bukan hanya adik-adiknya atau kakak-kakaknya, sorry. Seluruhnya, bahkan kalau Bapak Ibu pelajari di ayat-ayat sebelumnya, kambing, domba, semuanya diurus saudara. Coba ini orang. Kalau saya lagi. Udah ditolong bawa kambing domba lagi nyusah-nyusahin. Ini keturunan semuanya. Sepupu apa semua ikut. Beta urus. Luar biasa ini. Dia nolong gak 1-2 orang saudara. Seluruh keturunannya. Makanya umat Israel pernah hijrah ke Mesir saudara. Ini sejarah luar biasa. Ya. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Memelihara hidupmu. Ya. Jadi Yusuf di sini tahu persis Tuhannya, Tuhan pemelihara, Jehovah Jireh. Karena dia bergaul akrab seperti bapaknya bergaul akrab dengan Tuhan. Yakub bergaul akrab dengan Tuhan. Gak heran anaknya juga bergaul akrab dengan Tuhan. Dia tahu persis Tuhan yang disembah, Jehovah Jireh. Amin. Walaupun saudara, kita bukan sok tahu, sok pede, biar terjadi pandemi, biar terjadi ini, tapi kita harus pegang ayat ini. Karena kita percaya firman Tuhan. Bukan dukun.
bukan kata orang, bukan ahli-ahli ekonom, bukan. Tapi kita tahu persis Tuhan yang kita sembah adalah Jehovah Jireh. Dia yang memelihara. Amin. Wah, gak ada yang amin, sedih saya. Mau pulang. Itu penting, saudara. Mungkin sebagian kita juga ada yang mengalami. Gue lagi tersingkirkan. Gue lagi dibuang di kerjaan gue. Di keluarga gue. Tapi ketika Anda berdoa, pegang firman Tuhan, Jehovah Jireh, Tuhan memelihara hidupku. Loh, Tuhan yang disembah Yusuf sama yang sekarang emang beda nggak? Kalau beda saya turun deh. Ya kan sama, saudara. Ini Yusuf pernah hidup. Dia berdoa kepada Tuhan yang sama. Kita berdoa juga kepada Tuhan yang sama. Yusuf mengalami, masa kita nggak bisa mengalami? Nah itu dia. Amin. Kalau beda ya sudah, kita ngebubar aja. Karena kita tahu Tuhan yang sama. Betul? Tuhan yang sama. Dia mengalami 2 tahun kelaparan, 5 tahun semuanya tidak bisa cari makan, tidak bisa bekerja. Tapi ada Yusuf. Mari saudara, kita berdoa supaya kita menjadi Yusuf. Di tengah negeri ini, di tengah keluarga Anda. Oh biar, kita tersingkirkan, biar. Tapi kita ada Tuhan Jehovah Jireh. Amin. Berdoa. Dan di ayat 8, di sana dikatakan lagi. Ya. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Yusuf menegaskan, ini penegasan namanya. Jangan salah persepsi. Karena seringkali ada salah persepsi, termasuk Yudas Iskariot. Orang juga bilang dia pahlawan. Oh, salah persepsi, bro. Ini juga jangan sampai saudara-saudara Yusuf bilang, oh lu kan jadi orang kepercayaan bisa sukses di Mesir karena kita jual. Oh bukan, ini lu salah persepsi, kau salah persepsi. Ini Tuhan yang punya rencana, bukan saudara-saudaranya Yusuf yang punya rencana. Ketika di dalam sumur ada pedagang orang Ismail. Di dalam kesusahan kita, Tuhan bisa menyuruh merubah segala keadaan. Orang teman-teman saya sekarang, oh Jimmy mah hoki. Terserah lu mau bilang hoki kek, hoka kek. Tapi saya bilang ini rencana Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Enggak ada hoki saudara. Hoki itu kebetulan. Jangan imani kita kebetulan. Enggak ada kebetulan. Pedagang keturunan orang Ismail emangnya kebetulan? Bukan saudara. Itu memang Tuhan punya rencana. Amin. Itu penting. Nah, dikatakan di sana, dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Oh bagus sekali saudara. Jadi disitulah puncaknya Yusuf. Dia menjadi, Firaun itu bukan nama orang. Ya, nama jabatan. Dan dia menguasai seluruh istananya. Dan kuasa, orang kalau sudah mendapatkan kuasa, jabatan, oh saudara.
99% berubah. Ya kita jadi yang 1%, biar aja ya 99. Berubah. Jabatan, kalau Yusuf ini mungkin kalau zaman sekarang apa ya, dia itu Pangdam lah, apa Kapolda lah gitu. Ada jabatan, menguasai. Kalau seluruh negeri, itu berarti panglima besar. Orang kalau dari jabatan, berubah saudara, percayalah berubah. Sedikit banyak berubah. Tapi Yusuf enggak. Kita belajar dari Yusuf. Amin. Mungkin Anda, kita semua masuk di dalam sekarang ini masih dalam fase yang tersingkirkan, diproses. Tapi satu hal, tetap bekerja keras. Tuhan yang menyertai. Dan masuk di dalam rencana besar Tuhan. Masuk dalam rencana besar. Supaya kita menyelamatkan keluarga kita. Belum bicara bangsa, ya sudah menyelamatkan keluarga saya Tuhan. Amin. Kita mau semua jadi Yusuf? Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh amat beriman. Dan kami percaya pada saat ini kami menyembah Tuhan yang sama. Tuhan yang disembah oleh Yusuf. Tuhan yang memelihara, Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh mempelajari sifat-sifat Yusuf. Terutama kami boleh mempelajari Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang mempunyai rencana besar di dalam setiap anak-anak Tuhan. Apabila ada anak-anak Tuhan pada saat ini, mereka sedang di dalam suatu proses, di dalam suatu pengasingan. Engkau tidak pernah menutup matamu Tuhan. Engkau yang memperbaharui mereka. Engkau yang memulihkan mereka. Di dalam hubungan keluarga mereka pulihkan. Seperti halnya Yusuf. Di dalam perekonomian mereka, Engkau yang pulihkan. Kami tahu, kami sadar dunia ini sedang mencekam. Sakit penyakit perekonomian. Tapi kami percaya dengan iman, Tuhan beserta kita. Emmanuel. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai. Biarlah firman-Mu akan tetap dan tinggal dan berbuah lebat. Hamba naikkan doa ini hanya dalam satu nama. Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anda diberkati Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi yang diberkati boleh berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Terima kasih Pastor Jimmy yang sudah ada bersama dengan Ibu. Terima kasih Pak, Om. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Saudara diberkati, ya, hati yang baik dan hati yang betul-betul mengenal Tuhan. Sehingga waktu kita diproses, kita mampu mengucap syukur dan kita tahu segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Kita akan memberi persembahan. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Kalau kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami diberikan kesempatan kembali untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus berkati kami semua.
biarlah kami tetap selalu memiliki hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami tahu cara memberi yang terbaik. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati kami semua. Apapun yang kami bawa ke tempat ini, baik itu persembahan ucapan syukur, sulung, persembahan diakonia, persembahan gereja, gedung gereja, persembahan persepuluhan, apapun Tuhan. Kami percaya kami sedang menabur di tanah yang subur. Tuhan berkati kami semua. Berkati gereja Tuhan di tempat ini. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nanti saudara bisa membawa persembahan saudara. Ketika saudara keluar, memasukkan ke kotak persembahan yang ada di depan. Dan saudara juga bisa melakukan transfer, GoPay, OVO dan sebagainya. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Ya Om, ada satu Om. Siapa lagi di belakang? Ada lagi. Puji Tuhan ada 3, 4, 5. Oke, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Terima kasih, kita selalu mengharapkan kehadiran, kedatangan Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Bila mana belum ada gereja tetap, tempat ini terbuka. Kami siap untuk terus juga melayani saudara, dan kami ingin supaya kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Bahkan selama-lamanya kita beribadah di tempat ini sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Pastor Jimmy sekali lagi. Terima kasih Ibu, Pak, Om. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang luar biasa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk lawatan, jamahan, sentuhan kuasa-Mu yang Kau nyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sehati berdoa untuk Pastor Jimmy Tuhan. Tuhan berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan berkati. Bahkan apapun yang dikerjakan dengan tangannya Tuhan selalu membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam ibadah pertama hari ini. Kami percaya jeripaya kami melayani Tuhan tidak sia-sia. Biarlah kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Kami selalu sehati melayani Tuhan, dan kami boleh memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan kami di tempat ini. Dan semuanya itu biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan. Jadikan jemaat Tuhan di tempat ini jemaat yang berkemenangan, jemaat yang kuat, jemaat yang diberkati untuk menjadi berkat, yang setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati gereja Tuhan di tempat ini. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Berkati keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Berkati kota Jakarta, berkati Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden dan seluruh jajaran yang ada, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih, dan kami sebentar akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya ada malaikat Tuhan yang menjaga setiap langkah dan jalan hidup kami. Dan kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik di sepanjang tahun ini, Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Karena itu, sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai pagi hari ini sampai Ia datang pada kali yang kedua. Menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.